Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Karim ya Allah ya Azim ya Fatah ya Alim. Iftah qulubana wa qulub ahlina wa dhurriyyatina bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya Rabb fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fitarini amin. Baik, kita lanjutkan tentang ajza'un nubuwah, ya, bahwa mimpi adalah merupakan salah satu ajza'un nubuwah, bahagian-bahagian sifat kenabian. Rasul ini biasa mimpi, wali-wali Allah juga mimpi, orang yang ahli maksiat pun juga mimpi, tapi beza-beza. Mimpinya Nabiullah Yusuf jadi kenyataan, kan, apabila bermimpi untuk ada ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, kan, bermimpi melihat ada 10 ahada asyara, 11, ya, 11 bintang tambah matahari kemudian rembulan, sama memberikan penghormatan kepada Nabi Yusuf. Siapa yang 11? 11 adalah adik-beradik Nabi Yusuf, yang seayah seibu, Yahuda dan adik-adiknya ada 10, tambah 1 adik seayah seibu yaitu Benyamin, 11, tambah ayah dan ibunya yang digambarkan dalam ayat itu seperti apa? Matahari dan rembulan, semua jadi kenyataan, kan. Baik, jadi begitu juga orang-orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang takwa, apabila bermimpi maka mimpi itu kadang-kadang jadi kenyataan. Ini maka dikatakan mimpi adalah merupakan ajza'un nubuwah, ya. Siapa yang bermimpi bertemu dengan Rasul memang betul-betul bertemu dengan Rasul, sebab Rasul tak boleh nak diserupai siapa-siapa, kan. Iblis tak boleh menyerupai Rasul, tak boleh. Tapi kalau datuk nenek moyang kita, mungkin iblis tu menyerupai datuk nenek moyang kita, mungkin. Nah, tapi kalau siapa yang bermimpi Rasul kemudian didhawuhi Rasul apa-apa misalkan, itu memang nyata lah, gitu. Baik, jadi dalam perkongsian kita yang lalu ajza'un nubuwah itu ada 24, ya, 28 kan, 7, 7, 7 dan 7. Ajza'ul admiyah ada 7, ajza'ul qabdiyah ada 7, ajza'ul bastiyah ada 7. Ketuan azzaun hiya binafsih, ya, binafsiha ada 7 juga. Baik, maka komponen kenabian seluruhnya berjumlah 28. Ini dilihat dari kenabian, ya. Beliau radhiyallahu an juga berkata, klasifikasi di atas itu dengan tanpa mempertimbangkan kerasulan. Sebab ada nabi tapi dia bukan rasul. Kalau rasul mesti nabi. Yang kita pelajari dulu kan begitu. Rasul mesti nabi, nabi belum tentu rasul. Ya, jika dengan mempertimbangkannya, yakni kalau ditambah ajza'ur rusul, ya, sifat-sifat rasul, maka jumlah di atas menjadi bertambah dengan apa? Pertama, komponen roh, ya, roh, yaitu jeli dan tajam terhadap nur cahaya.
Rasulullah begitu jelinya, tajamnya, kan? Apa yang akan terjadi Rasulullah dapat melihat. Suci, sehat dan waspada. Suci zahir batinnya, sehat zahir batinnya, waspada dan lain sebagainya. Tidak pernah lalai. Rasul tak pernah lalai, kan? Rasul tak pernah lupa. Walaupun pernah terjadi solat 2 rakaat, ditanya oleh sahabat, aku siratis salah amnasita ya Rasulullah, adakah solat tadi itu dikosor ataupun engkau lupa ya Rasul? Kata Rasul, semuanya tak terjadi. Rasul tak pernah lupa, Rasul tak pernah lalai. Nah ini, jadi tidak pernah lalai, selalu mengingat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Rasul tak pernah terlepas dari Allah. Jangankan waktu jaga, waktu tidur aja tak pernah lepas dari Allah. Wa qalbuhu lam yanam, kan? Hatinya Rasul tak pernah tidur. Hatinya Rasul senantiasa mengingati Allah. Kalau tidurnya saja senantiasa begitu, hatinya hidup, apatah lagi saat berjaga. Ini lain dengan kita. Jangankan tidur, hidup aja, kan? Sholat aja kita kadang-kadang lari-lari, kan? Ada yang waktu sholat dah pikirannya pergi Madura, terbang pergi Madura, ada. Contohlah, sebab besok nak berangkat. Mungkin juga, kan? Itu kita macam gitu. Kita manusia biasa tak boleh dinafikan seperti itu. Apatah lagi kita yang sedang dalam masalah selalu. Susah. Nak hadir hudurul qalbi itu susah waktu sholat. Mengingati Allah waktu sholat itu susah, apatah lagi di luar sholat. Tapi Rasulullah tak ada seperti itu. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat aja Rasulullah senantiasa ingat Allah. Nah ini, tak pernah lalai, mempunyai kekuatan siri rahasia yang selalu mengalir, ya, dan tidak pernah merasakan keberatan, pantang menyerah. Rasulullah tak pernah berat. Rasulullah tak pantang menyerah. Kan ada kisah tu apa? Pamannya Rasulullah didatangi oleh siapa? Abu Jahal ke Abu Lahab dalam sejarah tu. Kemudian Rasulullah disuruh apa? Berhenti berdakwah. Kalaulah keponakan kamu itu kepingin jadi raja, kita angkat jadi raja. Kalaulah keponakan kamu itu kepingin perempuan yang cantik-cantik, kita kumpulkan seluruh Mekah ini perempuan yang cantik, kita berikan dia. Kalau dia ini nak uang, nak duit, ya, kita kumpulkan semua harta, kita kasihkan dia. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah pantang menyerah. Jangankan seperti itu, kalau mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tak akan berhenti berdakwah. Tak pernah menyerah. Maka itu apabila pamannya mendengar Rasulullah seperti itu, kalau begitu Muhammad, teruskan perjuanganmu. Maka itu paman dan istrinya adalah dua sosok yang paling memberikan sokongan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kedua insan yang dikasihi Rasul ini dipanggil oleh Allah, maka tahun itu dinamakan Amul Khuzun, tahun kesedihan. Rasul sedih istrinya meninggal, kemudian pamannya meninggal. Kemudian apa yang terjadi? Sedih, kan? Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak rihlah. Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril diutus sama Israel sama Mikail menjemput Rasul. Kan dibawakan buruk. Nah, itulah peristiwa Isra Mi'raj, esok malam Isra Mi'raj, kan? Nah, ini sebab Rasulullah itu kekasih Allah Subhanahu wa taala.
maka melihat apa kekasihnya seperti itu, ya ada hikmahnya. Setiap ada peristiwa kalau kita sabar mesti ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Begitu juga apapun yang menimpa kepada kita, kalau kita ini sabar mesti ada hikmahnya. Ya, kalau sesiapa yang tahu akan hikmahnya dia akan sabar. Sebab tak tahu hikmah lah akhirnya dia tak sabar. Karena tak sabar akhirnya dia tak berjaya, kan begitu. Ya, kalau sabar insya Allah. Baik, jadi itu diantara komponen roh Rasulullah. Rasulullah ini tanpa pantang menyerah. Bagian ini jumlahnya pun ada 7, ya 28 tambah 7. Kemudian yang kedua komponen ilmu, yaitu menguasai semuanya objek ilmu. Rasul menguasai semua ilmu. Elah Ustaz, katanya Rasulullah ini ummi, tak tahu tulis, tak tahu baca. Macam mana dia boleh menguasai semua objek ilmu? Sebab Rasulullah langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Apa yang Rasulullah tak tahu Allah ajarkan. Ini. Maka Rasulullah menguasai semua ilmu. Walaupun Rasulullah menguasai ilmu, Rasulullah apabila dalam kisah tentang nak mengawinkan kurma, Rasulullah ajarkan begini, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Akhirnya Rasulullah bilang apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Walaupun Rasulullah sebenarnya tahu, tapi Rasulullah menyerahkan kepada memberikan menyerahkan urusannya itu kepada yang ahlinya. Nah, ini. Maka itu dalam kita berorganisasi juga begitu, kita serahkan sesuatu ini kepada yang ahlinya. Kenapa? Sebab idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Kalau sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Maka tadi itu ada satu jamaah ya cerita, Ustaz, saya mulai dulu sampai sekarang dah 14 kali khol saya diamanahkan ini. Saya bilang, kalau gitu teruskanlah sampai meninggal, dah tak apa. Kan? Itu kan dulu diamanahkan oleh kiai. Kiai dah amanahkan, ya sudahlah, terima aja. Selagi mana masih boleh, teruskan. Kan? Kiai memilih seseorang, kiai itu mesti ada penilaian. Kan? Mesti ada penilaian. Nah, ini. Jadi apa tadi? Menyerahkan sesuatu kalau bukan ahlinya, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begitu, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Nah ini baik, maka itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk tanya kepada yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir, kepada ahli ilmu kalau kamu tak tahu. Ahlinya, tanya kepada ahlinya. Sebab kalau kita tanya kepada yang bukan ahlinya, khawatir dhalla fa'adalla, dia sendiri sesat kemudian menyesatkan. Baik. Kemudian tidak menyia-nyiakan ilmu. Rasulullah sangat menghargai ilmu, itu semuanya dari Allah. Hanya manusialah yang mengklasifikasikan, oh ini urusan ilmu dunia, ini urusan ilmu akhirat. Semuanya ilmu itu dari Allah, kan? Pasal itu urusan sholat dinamakan ilmu agama. Sekarang matematik bukan ilmu agama. Ustadz, itu urusan kerja bank lah Ustadz. Sekarang falak hisab tak perlu matematik. Kan perlu matematik juga kan. Kalau kita tak tahu falak hisab, macam mana kita nak menentukan awal Ramadan bila? Jam berapa masuknya waktu zuhur misalkan. Ya.
Berapa ini nisabnya zakat nih misalkan. Menunjukkan semuanya ilmu itu adalah dari Allah. Kan? Maka Rasulullah tak pernah menyia-nyiakan ilmu itu. Maka dikatakan apa? Kalau orang ini memang ahli ilmu, dia tak pernah merasa bosan. Kalau dalam kitab apa Ustaz? Dalam kitab Nasoihul Ibad apa? La yasba'na arba'un min arba'in. Kan ada 4 golongan atau berapa? Tak pernah merasa kenyang daripada 4 perkara. Salah satu alimun an ilmin. Orang alim tak pernah merasa bosan dengan ilmu. Kan? Tapi kalau bukan ahlinya, bukan ahli ilmu, alamak ini setiap pengajian itu aja yang disampaikan. Saya ini teringat ya, kalau Kak Ploso Kiai Zainuddin almarhum selama hidupnya dia setiap tahun akan mengajar apa tuh? Ta'limul Muta'alim dan Fathul Qorib. Setiap tahun. Berarti kalau 25 tahun berarti 25 kali ulang terus, dan setiap mengulang mesti akan ada lain. Apa yang disampaikan itu lain. Maka itu disebutkan apa? Kalau ahli ilmu dalam saat dia ya mendengarkan yang ke-1000 kali, dia akan sama kesungguhannya saat dia mendengarkan pertama kali. Itu baru dinamakan ahli ilmu. Sebab apa yang disampaikan walaupun itu diulang-ulang, tapi mesti ada rahasia yang lain. Dipahami masih akan timbul rahasia yang lain. Maka itu Rasulullah sangat menghargai ilmu. Maka itu kita kena menghargai ilmu, sebab ilmu adalah yang menuntun kita lah. Kan sama ada urusan dunia, urusan akhirat. Urusan dunia pun perlu ilmu, apalagi urusan akhirat, apalagi urusan agama. Kan? Baik, mengetahui semua bahasa dan semua ungkapan burung dan hewan. Jadi yang memahami bahasa burung bukan Nabiullah Sulaiman saja, Rasulullah pun memahami bahasa hewan. Kan ada unta yang tua mengadu kepada Rasul. Rasul tanya, ini unta siapa? Tadi dia mengadu kepadaku, katanya disuruh kerja aja, kurang dikasih makan. Nah, berarti Rasulullah paham bahasa unta paham. Ya. Kemudian Rasulullah memahami bahasa apa? Pohon kurma yang menangis, kan? Selalunya Rasul itu kalau khutbah menyandar ke pohon kurma. Kemudian sama sahabat dibuatkan apa? Mihrab. Apabila Rasulullah naik, bukan mihrab, mimbar. Apabila Rasulullah naik mimbar, Rasulullah dengar tangisan. Ternyata tangisan itu datangnya dari pohon kurma yang kering itu, sebab Rasulullah tinggalkan. Rasulullah turun, Rasulullah elus. Jadi Rasulullah bukan paham bahasa manusia, burung, tapi semua makhluk. Nah ini, mengetahui semua akibat, apa akibatnya. Maka itu Rasulullah SAW akan melakukan, tak akan melakukan sesuatu, ya, tak akan melaksanakan atau melakukan sesuatu karena tahu akibatnya apa. Contoh. Banyaklah dalam sejarah Rasulullah tak jadi buat. Kenapa? Sebab di depan sana ada tentara musuh yang menghadang misalkan, akan tahu. Mengetahui semua ilmu yang terkait dengan hal ikhwal dunia dan akhirat. Rasulullah begitulah. Urusan dunia, urusan akhirat Rasulullah hebat. Kan? Rasulullah ahli perniagaan, Rasulullah ahli dalam peperangan. Sebab Rasulullah bukan ketua negara saja, ketua negara, ketua tentara, ketua agama, kan? Menjadi nabi, menjadi rasul, dah semua ada
pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ikhwal dunia akhirat Rasulullah paham. Mengetahui semua ilmu yang terkait dengan hal ikhwal jin dan manusia, ya. Kan? Siapa yang pernah pergi masjid jin, Rasulullah bilang, ini ada jin akan masuk Islam. Kan? Ada jin mendengarkan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasul. Nah ini. Baik, dan terdeteksinya semua arah dari arah depan seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bukan hanya melihat apa yang di depan, di belakang pun Rasulullah melihat. Dalam nazam yang kita baca itu apa? Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Bi khalfihi ka'amamin. Apa yang ada di belakang Rasul sama jelasnya apa yang di depan Rasul. Kalau kita kan tak tahu. Jangankan yang kat belakang, depan aja tak jelas kita ini, apalagi yang kat belakang, kan? Tapi Rasul tidak. Menjadi terdeteksinya semua arah dari arah depannya seorang Nabi, semua arah. Jadi dari kanan, kiri, belakang semua Rasulullah nampak seakan-akan dari depan. Begitulah Rasulullah sempurna. Baik. Yang ketiga, komponen risalah yaitu tenangnya roh dalam jiwa dengan penuh keridhaan. Rasulullah tenang dalam menerima ujian, semua ujian. Jadi kalaulah ada orang diuji oleh Allah, dia ridho, dia tenang, berarti dia ada salah satu ajza'ur rusul pada seseorang tersebut. Kan? Ada orang yang seperti itu kan, dia ridho, dia tenang, dia penyabar, ya. Mahabbah, sikap menerima, kan? Rasulullah menerima, Rasulullah qanaah, Rasulullah menerima apa namanya, wujudnya khilaf. Contoh, ilmu yang sempurna baik yang gaib ataupun yang nyata, jelas, ya. Jujur dengan siapa saja, Rasulullah jujur. Kan? Sewaktu Rasulullah berdagang, membawa perdagangannya Sayyidah Khadijah, Rasulullah ceritakan semua ini barang ini begini. Mana ada seorang penjual cerita keadaan aibnya dagangan. Tapi berkah kejujurannya itu semua laku. Justru pulang membawa apa? Membawa hasil yang melimpah ruah. Nah, karena jujurlah. Nah ini, jujur dengan siapa saja, ya. Baik. Hal itu seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Syekh. Kanjeng Syekh ini luar biasa jujurnya. Dia tak pernah bohong. Kan? Dalam perjalanan menuju Baghdad apabila suruh belajar, Kanjeng Syekh ini dititipkan kepada kumpulan kafilah perdagangan. Semua ke depan, semua diambil barangnya oleh kumpulan kumpulan penjahat, perompak. Maka ketua perompak tanya kepada anak buahnya, ada lagi tak yang belum kita ambil semua barangnya? Saya ingat mas, tak ada lah tuan, tapi tinggal satu anak saja. Satu anak tu, tapi anak kecil mana ada duit. Dipanggil lah Kanjeng Syekh, kan? Kemudian apa? Wahai anak kecil, kamu ada duit? Ada? Jujur. Sebab kata ibunya jujur. Kak mana duit kamu? Kak sini. Kak bawah lengan. Akhirnya dibuka, diambil, ya. Berkahnya itu kemudian ketua perompak tanya, kenapa kamu jujur? Sebab saya dah dijanji oleh ibu, saya tak boleh bohong. Apapun yang terjadi kena jujur. Tengok. Akhirnya berkah kejujurannya itu, maka ketua perompak itu akhirnya sadar dan akhirnya menjadi pengikut Kanjeng Syekh radhiyallahu an. Nah ini jujur. Nah, jujur. Susah, jujur ini susah, kan? Kasih duit suruh belanja, mana bakinya mana? Tak ada lama, memang harganya padahal tidak, ada baki sedikit, beli permen, kan? Memang habis mak duitnya tadi, habis. Harganya memang mahal sekarang, GST mahal, naik, macam-macam. Padahal
tak habis. Duit digunakan untuk beli apa-apa yang dia kehendaki. Tak jujurlah tu. Baik. Ketenangan yang sempurna, ya, musyahadah yang sempurna, senantiasa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa mati padahal ia masih hidup dan hidup kehidupannya laksana kehidupan penghuni surga. Bagian ini jumlahnya ada 7, dengan arti Rasulullah itu macam penghuni surga, tenang, tentram kehidupannya. Adakah Rasulullah ini tak dapat ujian? Rasulullah ujiannya paling dahsyat. Asyadul bala al-anbiya, kata Rasul. Ujiannya luar biasa Rasulullah. Tapi siapa yang mengetahui bahwa memang ujian itu datangnya dari Allah, dia akan ridho. Wama apa dalam manakib illa man arafal mubli, ya gitulah apa ayat sebelumnya, illa man arafal mubli, kecuali orang yang kenal siapa al-mubli. Al-mubli huwallah, kan yang menguji adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah menguji hambanya itu karena Allah itu cinta. Iza ahabballahu 'abda ibtallahu, apabila Allah itu cinta kepada hambanya, maka Allah itu akan menguji hambanya tersebut. Jumlahnya pun ada 7 bahagian komponen risalah, ya. Jadi bagian risalah itu ada 21, kemudian bagian nubuwah ada 28, kan? Jadi jumlahnya 49. Maka dikatakan jumlah totalitasnya adalah 21 ditambah 28 sama dengan 49. Begitulah arahan riwayat Imam At-Tabari dan Imam Ahmad dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, dengan redaksi mimpi yang benar dan bermanfaat merupakan bagian dari 49 komponen kenabian, kan? Jadi kalau siapa yang mimpi baik, cerita tak apa. Kalau mimpi tak baik, jangan cerita, kan? Mimpi katakanlah didawuhi Kanjeng Hadratus Syekh, contohlah Rasul Hadratus Syekh datang misal, itu berarti memang betul lah, ya. Apalagi didawuhi sesuatu yang manfaat, nah ini jelas lah. Sebab itu ru'yatul mukmin, kan, mimpinya orang mukmin terhadap perkara yang benar adalah merupakan salah satu ajza'un nubuwah tadi. Baik. Dan jika kita tidak menghitung sifat kelelakian dan kesempurnaan bentuk zahir, maka sisanya 47, kan? Sebab salah satu sifat Rasul Nabi adalah laki-laki, tak ada Rasul ini perempuan, tak ada Nabi perempuan, ya, yang ada wali kalau perempuan, kan? Baik, kemudian begitulah arahan riwayat Imam Qurtubi bahwa mimpi yang benar dan bermanfaat adalah bagian dari 47 komponen kenabian. Jadi semua riwayat-riwayat ini benar semua. Dan jika kita tidak menghitung lagi kesempurnaan bentuk batin, maka sisanya 46. Sempurna bentuk batin Rasulullah itu, batinnya sempurna, semua zahir batin Rasulullah ini sempurna, kan? Yaitu riwayat Imam Bukhari yang sahih dan telah disepakati, yaitu ajza'un nubuwah ada 46. Dan jika tidak menghitung lagi kesempurnaan panca indera yang tampak, maka jumlahnya 45. Rasulullah ini panca inderanya begitu sempurna. Demikianlah arahan, ya, 7 riwayat di atas, ya, riwayat yang bermacam-macam, ada yang mengatakan 46, 45, 47, 49, semuanya benar belaka, ya. Adapun arahan riwayat yang lain kami tidak mengetahui segi dalam keabsahannya. Wallahu a'lam. Yang jelas siapa yang ada pada dirinya
di antara sifat-sifat tadi itu berarti dia mempunyai ajza, salah satu ajza'un nubuwah. Kalau dia seorang yang jujur, berarti dia ada ajza'un nubuwah pada dirinya. Kalau dia seorang yang senantiasa musyahadah, juga berarti terdapat dalam dirinya ajza'un nubuwah. Tapi tak ada yang sempurna sampai 49, tak ada. Mungkin ada pada diri seseorang itu mungkin 10 perkara ke, 12 perkara ke. Yang jelas di antara hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan Allah mesti ada sifat-sifat yang ada pada diri Rasul juga berada dalam dirinya. Ya. Kemudian apa? Tapi ada ya, kita pun juga disuruh bersifatan dengan sifatnya Allah. Dulu di antara sifatnya Allah itu apa? Ar-Rahman. Kita ini disuruh belas kasihan juga. Ada beberapa sifat-sifat Allah yang kita juga kena mempunyai. Kita diharapkan, kita dianjurkan, diperintahkan untuk memilikinya. Sifat apa? Rahman, Rahim, Ghafur, pemaaf. Ini semua kan. Tapi ada sifat yang kita tak boleh, sifat itu khas untuk Allah, kita tak boleh menggunakannya, kita tak boleh bersifatan itu. Bahkan kalau kita bersifatan dengan sifat itu, Allah akan lemparkan kita ke neraka. Apa? Sifat al-kibriya, sifat sombong, sifat angkuh, sifat ujub. Al-kibriya uridai. Kan? Jadi katanya kibria itu adalah selendang Allah. Siapa yang memakainya, Allah campakkan ke neraka. Ini. Maka itu diantara sifat-sifat al-muhlikat. Ya, kata Al-Imam Al-Ghazali, diantara sifat yang merusakkan, yang menghancurkan, contohnya al-kibria, sifat sombong, sifat ujub. Itu diantara sifat yang membahayakan, yang merugikan kita. Maka itu siapa yang sifat sombong akhirnya dilaknat oleh Allah? Antaranya adalah iblis. Iblis sombong. Kenapa sombong? Dia tak nak melaksanakan perintah Allah. Kenapa tak nak melaksanakan perintah Allah? Dia mengakui apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari diri dia. Kau jadikan aku dari api, sedangkan kau jadikan dia dari tanah liat. Dia merasa lebih baik daripada Nabiullah Adam. Maka itulah akhirnya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Itulah apa yang boleh dikongsikan ya pada malam hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kefahaman, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala tanamkan sifat-sifat itu dalam hati kita, dalam jiwa kita. Moga-moga dengannya menjadi sababiah kita nanti akan menjadi kekasih Allah, akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama guru-guru kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan akhwat, ada apa-apa yang nak disampaikan?